Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen sehat di tengah pandemi untuk membantu Anda yang ingin berkonsultasi dan mungkin masih ragu untuk ke rumah sakit karena masih dalam situasi pandemi. Kita hari ini akan menghadirkan dokter gigi spesialis ortodonsia, Dr. Citra Paramita yang akan menjawab pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui telepon interaktif atau melalui Instagram kami di @sapindonesia_kompas_tv dan saat ini melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500 dan juga ke akun Instagram kami tadi. Dan kita akan langsung menyapa Dr. Citra. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi pemirsa Kompas TV. Terima kasih sudah bergabung lagi, Dr. Citra. Saya akan langsung saja, Dr. Citra, membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Yang pertama ini dari @kalaninaura. Dokter, saya ingin bertanya apabila saya sudah periksa gigi ke salah satu rumah sakit dan menyuruh saya untuk di ronsen, dan saya sudah mengambil hasil ronsennya dan dokter memberi surat kontrol untuk pembersihan saraf. Nah, jika saya pindah ke rumah sakit lain, apakah diperbolehkan ya, Dok? Mohon jawabannya. Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk perawatan syaraf gigi, memang tahapan awal adalah kita lakukan pemeriksaan melalui ronsen ya. Itu untuk mengetahui bagaimana sih keadaan kariesnya, infeksinya, kemudian jumlah saluran akarnya begitu. Apabila memang sudah masuk ke dalam tahapan perawatan, sebaiknya memang dilakukan perawatannya itu di satu dokter gigi saja nih gitu. Karena kan tahapannya ini kan berkesinambungan ya gitu. Namun apabila memang dalam kondisi diharuskan untuk berpindah ke rumah sakit lain gitu, ada baiknya dibawa keadaan ronsen apikal sebelumnya, dan ada lebih baik ada rujukan dari dokter sebelumnya. Karena nanti untuk perawatan syaraf ini setelah kita lakukan ronsen pada saat awal akan dilakukan perawatan, kemudian pembersihan, terus juga diberikan obat pada saluran akarnya. Nah, ini harus berkesinambungan nih sesuai step by step-nya begitu. Nah, nanti kemudian akan dilakukan evaluasi lagi untuk pemeriksaan ronsen berikutnya. Jadi memang kalau untuk perawatan syaraf ini pemeriksaan ronsen apikalnya ini sekitar 2 sampai dengan 3 kali lah kurang lebih ya. Nah, setelah itu baru dilakukan tambal tetap atau mungkin crown atau mahkota gigi bila diperlukan seperti itu. Oke, jadi kalau tidak ada surat referensi dari dokter sebelumnya, kemungkinan harus mengulang gitu ya, Dok, atau harus dianalisa manual oleh dokter di rumah sakit lainnya gitu ya? Betul. Apabila memang berpindah ke dokter lain, mungkin ada kemungkinan kita jadinya harus ronsen apikal lagi dari awal seperti itu untuk melihat kondisi keadaan gigi pada saat itu dan memprediksi kira-kira tahapan perawatannya sudah sampai ke ke dalam tahapan apa seperti itu. Oke, jadi sebaiknya direncanakan dengan baik agar proses pemindahannya itu tidak perlu mengulang-ulang. Oke, terima kasih atas jawaban dari penanya pertama ini. Untuk penanya pertama, saya langsung melanjutkan ke penanya kedua, ini dari @azel3715. Pagi, Dok, saya laki-laki umur 22 tahun, saya memiliki keluhan gigi yang terkikis, padahal saya sikat gigi sehari 3 kali, termasuk sebelum tidur dan turut menjaga pola makan. Tapi kok gigi saya terkikisnya semakin menjadi-jadi ya? Nah, silakan, Dr. Citra. Oke, baik. Jadi kalau untuk gigi yang terkikis atau istilahnya abrasi ya pada kedokteran gigi itu sebetulnya penyebabnya itu utamanya umumnya adalah karena asid ya, karena asam gitu. Nah, asam itu bisa didapatkan dari terutama adalah makanan atau minuman yang mengandung asam gitu atau mungkin cuka gitu ya. Jadi bisa menyebabkan abrasi atau terkikisnya enamel. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor lain seperti kesehatan lain ya, seperti misalnya pada asam lambung atau gastritis yang berpotensi untuk mengubah atau mempengaruhi struktur dari enamel gigi tersebut, jadi akan lebih mudah abrasif gitu. Jadi mungkin ada hal-hal lain yang mungkin harus diperhatikan gitu ya. Terus kemudian juga ada hal lain seperti kebiasaan buruk menggertak-gertakkan gigi pada saat tidur. Nah, ini kadang-kadang suka nggak nyadar nih gitu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin ada faktor-faktor psikologis tertentu ya yang menyebabkan
pada saat tertidur sering menggertak-gertakkan giginya tanpa sadar gitu. Nah, hal tersebut itu bisa menyebabkan gigi kita jadi terkikis gitu apabila terjadi dalam waktu yang cukup lama ya gitu. Nah, kalau ada hal tersebut gitu sebaiknya konsultasikan ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan tambahan yaitu mouth guard itu untuk menjaga rahangnya untuk tetap dalam posisi yang stabil pada saat tertidur dan juga mencegah adanya gertakan dan juga gesekan antar gigi. Nah, kemudian kalau sikat gigi sebetulnya menurut saya ya tidak berpengaruh secara langsung terhadap abrasi gigi, tapi kalau terhadap gusi mungkin iya. Jadi kalau sikat giginya terlalu kencang bisa menyebabkan resesi pada gusi ya, gusinya seperti menurun begitu. Tapi kalau untuk pada gigi seharusnya tidak terlalu berefek gitu karena enamel kita ini cukup kuat, tidak berpengaruh seharusnya dengan sikat gigi yang lembut begitu. Jadi dia harus dari karena gesekan yang keras seperti mungkin antar gigi, kemudian atau asam atau memang karena benturan, baru mungkin enamel kita bisa rusak begitu. Oke, biasanya kan kita mendengar disarankan sikat gigi 2 kali sehari, ataukah sesering mungkin itu masih boleh? Kalau ini kan 3 kali atau mungkin bahkan ada yang setiap kali setelah makan menyikat gigi lagi. Yang mana sebenarnya yang disarankan? Apakah 2 kali itu minimal? Ya, sebetulnya sih 2 kali sehari itu sudah cukup. Jadi tidak seharus langsung pada saat habis kita makan langsung sikat gigi. Enggak juga sih, dia karena memang biarkan air liur kita, saliva kita itu membantu remineralisasi dari permukaan gigi kita gitu. Kalau misalnya belum apa-apa langsung diberikan istilahnya pasta gigi gitu ya. Gitu. Nah itu dia tidak ada zat aktif dari saliva kita yang membantu untuk mengcover dari enamel kita gitu. Jadi memang sebaiknya sih cukup 2 kali sehari aja sih cukup. Kecuali memang ada faktor-faktor dan kondisi tertentu ya gitu. Mungkin nanti bisa dicek dulu ke dokter giginya. Oke, disarankan memang ya, bukan minimal 2 kali, tapi memang disarankan 2 kali sehari untuk menyikat gigi. Iya. Baik, kita akan sekarang kita menerima penelpon. Dr. Citra, ada Pak Jimiran di Pekanbaru Riau. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Jimiran, silakan Pak. Nah, ini Pak ya, saya ini kan umur saya kan 54 tahun. Ada gigi di gusi itu kan patah. Tapi ada membengkak di gusi itu semakin besar tapi nggak terasa sakit gitu. Oke, baik Pak. Gigi bagian mana ini Pak? Umumnya sakit tidak Pak? Nggak sakit, cuma semakin besar gitu. Oke, tapi tidak sakit ya? Tidak sakit, cuma membengkak gitu, semakin besar gitu. Di bagian gusinya ya Pak? Ada pendarahan nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada, tapi giginya patah ya Pak ya? Iya di bagian gusinya. Giginya patah ya Pak? Sudah lama ya Pak? Patah. Sudah berapa lama Pak? Udah mau 4 bulan. Oke, sudah pernah diperiksakan belum Pak? Halo Pak? Belum. Oke, belum diperiksakan. Oke, baik. Kita akan langsung jawab Dr. Citra. Silakan, terima kasih Pak Jimiran. Oke, kalau pada gigi yang patah ya Pak, biasanya kan memang cenderung terbuka bagian dari mahkota giginya. Dan ini juga patahannya saya juga mesti lihat dulu ya gitu, apakah memang patahnya sebagian atau memang patahnya sudah hampir mengenai hingga ke permukaan akar giginya gitu. Nah ini kalau sudah sampai bengkak, ada kemungkinan ini adalah akibat dari adanya infeksi. Jadi memang sih kalau dalam keadaan kronis ya pembengkakan ini bisa timbul rasa nyeri, bisa juga tidak gitu. Namun dan juga bisa juga mungkin dalam keadaan kondisi imun Bapak ini lagi baik nih gitu sehingga virulensi kumannya tidak tinggi sehingga Bapak masih bisa menahan dan tidak timbul rasa nyeri gitu. Nah, umumnya ini sebaiknya Bapak konsul ke dokter giginya gitu akan diberikan obat untuk membersihkan terlebih dahulu sisa akarnya tersebut, kemudian membantu untuk mengurangi pembengkakan yang terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila memang sudah lebih baik kondisinya, bengkaknya sudah lebih mengempis begitu ya Pak ya, baru akan dilakukan tindakan. Tindakannya itu umumnya adalah kita angkat biang infeksinya, bisa jadi sisa akar atau sisa mahkota yang menjadi jalur bagi kuman atau bakterinya itu masuk ya.
Setelah itu baru kita bersihkan. Nah, untuk hal tersebut biasanya nanti tidak akan rekaran lagi Bapak. Jadi mungkin lebih baik dibersihkan ya Pak ya untuk sisa akarnya gitu. Untuk gigi yang pecah sendiri ini harus diangkat ya dok ya? Kalau sudah bengkak yang cukup besar seperti itu, mau kita rawat saluran akar pun dengan perawatan syaraf, umumnya sih tidak terlalu efektif ya. Gitu. Jadi sebaiknya memang dibersihkan sampai ke rumah-rumahnya gitu ya. Itu ke giginya itu kita angkat gitu. Oke, jadi memang harus benar-benar diatasi. Dan kalau ini dibiarkan, karena ini kan sudah 4 bulan ternyata nih belum mengambil tindakan apa-apa. Kalau dibiarkan terus apa yang bisa terjadi nih dok semakin lama? Kalau infeksi ini kan sebetulnya kan bisa terjadi di dalam lokalisasi dan terjadi dalam pembuluh darah ya. Nah, infeksi ini apabila memang dalam kondisi kita tidak baik, dia bisa akan menjalar gitu kemana-mana. Nah, bisa menjalar ke jantung. Kalau misalnya apabila ada penyakit jantung yang tidak terkontrol dengan baik, bisa menyebabkan endokarditis seperti itu. Dan juga bisa menyebabkan tidak terlokalisasi dan bengkaknya juga akan terus-menerus terjadi begitu Pak. Bisa jadi ke gigi sebelah menyebelahnya. Jadi ada baiknya memang kalau sudah ada infeksi segera kita lakukan pembersihan dari infeksinya tersebut. Oke, bahkan bisa menjalar di luar sampai ke area di luar mulut pun bisa gitu ya. Jadi memang harus segera diatasi. Pak Jimiran disarankan untuk segera menemui dokter gigi untuk mengatasi infeksinya tersebut. Kita lanjutkan ke penanya Instagram lagi nih dok. Ada dari @d.kanza01. Pagi dok, saya berumur 13 tahun. Pagi hari beberapa hari lalu gigi bagian depan saya patah karena benturan keramik. Patahnya tidak sampai setengah. Sebaiknya diapain ya dok? Gigi patahannya sih masih ada nih. Nah, apakah bisa diatasi, bisa diperbaiki? Karena ini gigi depan nih dok. Iya, oke. Kalau pada gigi yang patah akibat benturan, memang tetap harus kita lakukan evaluasi lagi ya. Pertama adalah pemeriksaan ronsen. Apakah memang ada kerusakan nih pada jaringan pendukung giginya gitu. Karena kalau misalnya terjadi hentakan atau benturannya itu bisa mencapai hingga ke akar gigi. Nah, apabila ada kerusakan di akar gigi, kita lakukan perawatan dulu di akar giginya. Kemudian dicek vitalitas giginya, apakah giginya masih hidup atau tidak. Karena kalau sudah terbentur, hampir semua gigi itu rata-rata tuh dia kalau terbenturnya cukup keras, kadang-kadang giginya juga langsung mati begitu. Jadi kalau sudah mati, kita lakukan perawatan syaraf dulu, baru kita lakukan penambalan. Namun apabila kondisinya masih cukup baik, tanda-tanda vitalitas masih cukup baik, terus kemudian juga jaringan pendukung dari giginya juga masih cukup baik, kita bisa lakukan penambalan secara estetik karena kan gigi depan ya gitu. Jadi dilakukan penambalan dengan menggunakan tambalan komposit yang sewarna dengan warna giginya seperti itu. Nah, kalau gigi yang tadi patah itu tidak bisa kalau kita lakukan penempelan kembali gitu karena terkadang kan kalau gigi yang patah belum tentu strukturnya itu benar-benar masih sesuai gitu ya dengan bagian dari gigi yang masih ada gitu. Nanti daripada belum apa-apa udah terlepas lagi, ada baiknya dilakukan penambalan dengan tambalan komposit seperti itu. Oke, dan ini tidak akan terlihat seperti ditambal ya untuk gigi depan ini? Iya, karena memang dilakukannya dengan perawatan penambalan estetik biasanya gitu. Oke, jadi masih ada harapan memperbaiki gigi depan karena ini menunjang penampilan pastinya kalau udah berbicara gigi depan. Karena gigi depan ya. Iya. Oke, ini masih ada pertanyaan satu lagi dari Instagram dok, dari @ashputri_22. Pagi dok, saya ingin tanya, satu gigi seri depan saya sudah pernah tanggal dan sedikit miring, ini kurang rapi jadinya. Lalu patah saat saya berumur 7 tahun karena terjatuh. Patahnya hanya 1/4 bagian dan saya tidak menyimpan patahannya lagi. Sekarang saya sudah berumur 17 tahun. Bagaimana cara merapikan dan memperbaiki gigi yang disarankan untuk saya nih dok? Silakan dok. Oke, jadi kalau untuk gigi yang posisinya sudah tidak baik gitu ya, emang ada baiknya kita lakukan perawatan dengan meratakan giginya ya, dengan menggunakan kawat gigi. Namun karena memang ada riwayat jatuh, terbentur gitu, memang standarnya tetap kita lakukan perawatan dengan ronsen dulu gitu. Nah itu kan tadi kan giginya ada yang patah ya, dicek dulu bagaimana vitalitasnya, kemudian ada gigi yang berputar tuh, nah itu kita harus cek apakah memang giginya itu bergeser akibat karena benturan atau memang sudah salah erupsi gitu.
Nah, kalau memang karena benturan, artinya kita harus cek juga dari segi akarnya ini masih cukup baik atau tidak. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan dengan perawatan kawat gigi ya, gitu. Tentunya tetap bisa, hanya saja memang nanti pada saat kita melakukan perawatan kawat giginya itu mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan kerusakan giginya semakin parah, gitu. Terutama di bagian pendukung giginya, begitu. Oke, jadi tetap bisa ya kalau mau dirapikan dengan kawat gigi pun masih bisa, tapi memang harus dokter gigi yang memahami tiap-tiap gigi itu apakah ada yang menerima perawatan khusus atau tidak ya dok ya? Iya, betul. Biasanya kita harus cek dulu sih semuanya ya. Kadang-kadang misalnya memang ada indikasi giginya sudah non vita atau mati akibat benturan gitu, atau misalnya memang ada jaringan penjaganya yang tidak cukup baik gitu. Kita lakukan perawatan pendahuluan dulu gitu agar pada saat giginya digerakkan tidak menimbulkan permasalahan. Gitu. Oke, jadi sebelum pemasangan kawat pun harus dikondisikan sebelum bisa dilakukan pemasangan. Baik, Dr. Citra, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan baik melalui Instagram maupun penelpon tadi. Dan kita akan berjumpa lagi, Dr. Citra, dalam lain kesempatan di Sehat di Tengah Pandemi. Sehat terus, Dok. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.